Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Pemirsa Markaz Inayah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada kajian tahsin dan tajwid Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita sekarang telah sampai pada surah Al-Mutaffifin bagian ketiga. Ya. Dan bagian ketiga itu kami ambil dari ayat 22 hingga ayat 28. Ya, baiklah, seperti biasanya kajian live kita akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengenalan tajwid dari kami terhadap surat Al-Mutaffifin ini dari ayat 22 sampai 28, dan kami terangkan satu persatu tajwid dan kami bacakan dengan sesuai dengan tajwid yang berlaku. Dan juga sesi yang kedua adalah pembacaan dari para peserta yang ingin bergabung dan akan bergabung insyaallah di kesempatan kali ini untuk membacakan surat Al-Mutaffifin ayat 22 hingga ayat 28, dan kami tahsin dan perbaiki bacaannya insyaallah taala. Baiklah, langsung saja kami akan membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Ya, baiklah, itu tadi barusan pembacaan surah Al-Mutaffifin dari ayat 22 hingga ayat 28. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari ayat 22. Innal, ya, nun tasydid ditahan durasinya. Innal, jangan langsung dilepas. Innal, tapi innal, dan lam di sini adalah alif lam qamariyah al-abrar, ya, lam sukun, lam ta'rif ketemu dengan hamzah. Jadi bacanya lamnya dibaca jelas. Innal abrara, ya, ba-nya sukun dan di sini dia qalqalah, ya. Abra, ya. Dan qalqalahnya namanya qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena berada di pertengahan bacaan. Ra, ya, ra-nya di sini tebal karena dia berharokat kasrah, karena dia berharokat fathah. Dan apalagi ketebalannya di sini aqwa, ya, karena dia berharokat fathah dan juga setelahnya ada apa? Ada mad. Ya, panjangnya dua harokat, namanya mad tabi'i. Abrar, ya, ra-nya yang kedua, ya, derajat ketebalannya di bawah yang pertama tadi, ya, karena yang kedua ini tidak mengandung mad, tidak dua harokat, ya. Abrara lafi, ya, lafi, dan huruf lam di sini fathah, fi, dan huruf fa kasrah, dan setelahnya di sini ada ya sukun, ya. Di sini walaupun rasamnya atau tulisannya huruf ya tidak ada titiknya, namun di sini tetap dibaca ada titiknya di sini dua, namanya ya sukun atau ya maddiyah, ya, karena sebelumnya didahului oleh harokat kasrah.
fi 2 harokat. Panjangnya 2 harokat mad tabi'i. Na'im, ya, huruf ain, aim. Di sini panjangnya 4 harokat, ya, mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun sebenarnya bisa dibaca 2, 4, atau 6. Namun di sini kami membacanya dengan 4 harokat secara konsisten dari awal surah hingga akhir surah. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun 'alal araiki, huruf ain dilafazkan dengan jelas di pertengahan tenggorokan atau tenggorokan tengah. 'Alal araiki, ya. Dan juga di sini al-araik sama dengan hukumnya tadi alif lam qamariyah seperti di ayat sebelumnya al-abrar al-araik, ya. Araik. Ra-nya di sini tebal, ya, apalagi dia mad, dan di sini dia namanya mad apa? Mad wajib muttasil. Ya. Dikatakan wajib karena dia wajib 4 harokat, tidak boleh kurang. Dan muttasil karena berada dalam satu kata, al-araik. Panjangnya di sini kami 4 harokat, ya. Boleh dengan 5 harokat, namun di sini kami konsisten memilih 4 harokat saja. 'Alal araiki yanzurun. Iki yanzurun. Nun mati ketemu dha. Ya. Nun mati di sini ketemu dengan dha. Di sini hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Ya. Cara mengikhfakan atau cara menyamarkan huruf nun ini dengan cara meletakkan makhraj atau lidah kita pada makhrajnya huruf dha. Dan makhraj huruf dha adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah. Dha, dha, dha. Yanzu. Dan huruf dha di sini dia memiliki sifat isti'la atau tafkhim atau tebal. Ya, jadi nunnya atau ikhfa-nya juga ikutan tebal. Ya, karena dia bertemu dengan huruf tebal dha, maka ikhfa-nya juga ikutan tebal. Ya, cara menebalkannya adalah dengan cara seperti ini. Yanzu, yanzu. 'Alal araiki yanzurun. Ya, huruf ra-nya juga tebal karena berharakat dhammah. Run, dan di sini 4 harokat mad apa? Mad arid lis sukun. 'Alal araiki yanzurun. Ya, ada araiki 4 harokat dan yanzurun juga 4 harokat. Ta'rifu fi, ya. Huruf ainnya sukun, ya. Sukunnya juga jangan terlalu ditekan seperti huruf syiddah atau terlalu dihaluskan seperti huruf rakhawah. Ta'ri. Namun dia baina syiddah war rakhawah. Ya. Kata Syekh Imam Ibnul Jazari, wa baina ar-rikhwi wasyadidi lin Umar. Ya, antara huruf rakhawah dan huruf syiddah ada huruf-huruf lin Umar. Dan salah satu huruf lin Umar tersebut adalah huruf ain, apalagi ketika dia sukun. Ya, dan lin Umar ini merupakan huruf bainiyah atau huruf tawassut, yaitu pertengahan antara syiddah, antara dia ditahan suara, atau rakhawah atau mengalir suara, apalagi ketika dia sukun. Ta'ri, ta'ri. Dan huruf ra di sini kasrah. Ya, kasrah berarti dia bacanya tebal atau tipis, ya. Bacanya tipis atau tarqiq, ya. Ri, ri. Ta'rifu fi, ya, fu fi. Ya, ada 2 huruf fa di sini, hati-hati jangan sampai kecolongan melafalkan huruf fa dengan salah atau harokatnya terbalik-balik atau harokatnya tidak sempurna. Ta'rifu fi wujuhihim
wujuhihim, ya, wujuhihim, ya, 2 harokat dhammah dan setelahnya 2 harokat kasrah. Harokat dhammah dilafalkan dengan cara bibir mencucu atau monyong ke depan. Wujuh, wujuhihim, ya, hihim kasrah dengan cara menarik kedua ujung bibir kiri dan kanan. Hihim, ya, dan mimnya disempurnakan dengan baik, ya, hukumnya adalah izharus syafawi, ya, dibaca jelas dengan sejelas-jelasnya. Him, nadhra, dan berubah langsung berpindah langsung ke huruf nun yang berharakat fathah. Wujuhihim nadratan na'im. Nadhra, huruf dhad di sini makhrajnya adalah pangkal atau afwan tepi lidah yang bertemu dengan gigi geraham. Nadhra, nadhra, ya, huruf ra-nya tebal karena berharakat fathah. Nadratan na'im, ya, na'im, ya, huruf nunnya di sini yang tasydid dia dipanjangkan durasi tasydidnya karena nun mengandung gunnah, ya, dan gunnahnya harus diperjelas dengan baik. Baik. Nadratan na'im. Ya, ini awalnya asal mulanya adalah nadratal na'im. Alif lam. Ya, namun karena dia huruf nun, lam ketemu nun di posisi seperti ini, namanya alif lam syamsiyah. Jadi lamnya tidak disebutkan dan langsung melebur ke huruf nun. Nadratan na'im. Ya, huruf ainnya in di sini mengandung mad arid lis sukun. Ya, dia 4 harokat. Baiklah, kita ulang sekali lagi. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. يسقون من رحيق مختوم, ya, yusqawna, ya, huruf yu di sini dimonyongkan dengan baik, harokat dhammahnya disempurnakan harokatnya. Yus dan huruf sin di sini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Yusqawna, yusqawna. Tayyib, huruf qaf di sini dipangkal lidah qa dan dia tebal, isti'lah bacanya tafkhim, bacanya tebal, qa, dan bertemu langsung dengan huruf waw layyinah atau lin, huruf lin. Ya, karena mengapa? Waw sukun sebelumnya ada fathah, maka dia sifatnya adalah lin. Apa itu lin? Lin adalah lentur, lunak atau mudah, ya. Qawna, qawna, ya. Jangan terlalu ditekan qawna. Tapi qa sempurnakan dulu harokat fathahnya lalu mendarat ke huruf waw. Qawna min rahiqim makhtum. Min nun sukun bertemu dengan ra, ya, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ya, idgham memasukkan bila gunnah tanpa dengung langsung ke huruf ra tanpa ditahan juga. Mirra, mirra, ya, mirrahiqim makhtum. Qinmah, ini adalah idgham bi gunnah, ya. Kalau qin makhtum tanwin atau kasratain bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah, ya, memasukkan dengan gunnah dengan dengung yang ditahan. Rahiqim makhtum, ya, kha-nya di sini tebal, ya, jangan makhtum, tapi makhtum, ya. Dan tu di sini hurufnya huruf ta, tu disempurnakan harakat dhammahnya, tu, ya, disempurnakan harakat dhammahnya, lalu disempurnakan juga sifat hamznya, tu, dan di sini mad arid lis sukun disempurnakan panjangnya 4 harokat. Dan setelahnya huruf mim mati disempurnakan sukun mimnya. Rahiqim makhtum. Baik.
yusqawna min rahiqin makhtum. Kita lanjut. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Ya. Dia tebal ya, huruf kha-nya tebal walaupun dia walaupun dia kasrah. Khi. Ya, bukan khi, tapi khi. Khita ya, huruf ta di sini panjangnya 2 harokat, mad tabi'i. Muhu misk ya, hu-nya di sini juga memiliki mad 2 harokat, namanya mad silah saghirah atau mad silah sughra atau mad silah qasirah. Ya, panjangnya 2 harokat. Misk ya, di sini sin sukun dan juga kaf sukun. Ya, perhatikan jangan sampai huruf kafnya karena dia didahului oleh huruf yang bersukun, jangan sampai kafnya tidak kedengaran dengan baik. Tetap juga harus dilafazkan sukunnya dengan baik dengan menyisakan hamsnya juga. Misk. Ya, jangan juga diseret sinnya seakan-akan dia qalqalah seperti misk, tapi misk. Jadi sempurnakan 2 sukun baik sin maupun kaf. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, falyatanafasil ya. Saya pikir di sini tidak terlalu rumit ya. Falyatanafasil mutanafisun. Tinggal bagaimana kita memperbaiki panjang pendeknya dengan baik dan benar. Terus fisun, sunnya di sini mad arid lisukun ya, kita konsisten tetap membacanya dengan panjang 4 harakat. Wa mizajuhu min tasnim. Ya, wa mizajuhu ya, za di sini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah za. Panjangnya 2 harakat saja, mad tabi'i juhu hanya di sini mengandung mad 2 harakat, namanya mad silah sughra atau mad silah qasirah. Min tasnim ya, nun matih ketemu dengan huruf ta. Hukumnya adalah ikhfa ya, dan cara mengikhfakan atau menyamarkan nun di sini adalah dengan meletakkan lidah pada makhraj huruf ta. Min ta, dan makhraj huruf ta adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atau bertemu dengan bukan ujung gigi tapi pangkal ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta. Dan disertai dengan sifat apa? Sifat hams atau udara atau nafas yang keluar. Minta. Jadi ketika ikhfa, lidah kita tidak di makhraj nun lagi ya, di mana makhraj nun adalah punggung ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan atau gusi ya, bukan di situ lagi peletakan nunnya, tapi kita letakkan nun di makhraj huruf ta untuk menyamarkan nun dan juga tentunya menyisakan sifat gunnah dari nun tersebut atau sifat yang keluar dari atau suara yang keluar dari al-khayshum. Min tasnim ya, sinnya di sini disukunkan dengan baik dan benar. Dia adalah sifat mengandung rakhawah, sifat yang dimana suara itu mengalir dan tidak terputus ketika sukun. Min tasnim ya, dan nunnya di sini terakhir adalah kasrah, ditarik lagi bibirnya kiri dan kanan agar harokat kasrahnya kamilah atau sempurna. Lanjut. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ainan ya, ya-nya di sini mengandung sifat lin, sifat lentur dan lunak ya, karena dia sukun didahului dengan fathah. Ainan fathatain bertemu dengan ya. Ya, hukumnya adalah apa? Idgham di gunnah. Ya, idgham memasukkan di gunnah dengan dengung atau dengan gunnah ya, dan ditahan untuk ditahan beberapa durasi untuk memperjelas sifat gunnahnya.
Dan sifat gunnah semestinya dan seharusnya dan wajib keluar dari al-khayshum atau pangkal hidung. Ya. Kapan dia ditahan namun tidak keluar dari pangkal hidung, maka gunnahnya tidak ada atau idgham bi gunnahnya masih keliru. Contohnya ainai yash ya. Itu saya tahan tasdidnya namun saya tidak keluarkan gunnahnya. Ya, bagaimana cara mengeluarkan gunnah? Adalah dengan mengeluarkan suara dari hidung. Ainai ya. Ainai yashrabu biha ya. Dan sini setelahnya adalah huruf shin. Huruf shin makhrajnya adalah tengah lidah atau wasatul lisan diangkat ketemu dengan langit-langit yang sejajar dengannya. Yash yash dan jangan sampai huruf shin ini ada gerakannya di bibir ya, tidak ada. Di bibirnya jangan dibuat gerakan tambahan ketika melafalkan huruf shin apalagi ketika sukun. Contohnya yash ya, seakan-akan bibir ke depan ya, namun tidak ya, tetap saja bibir di posisinya yash yash ya. Lanjut huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal karena berharokat fathah. Yashrabu biha. Ya, di sini ada dua ba, perhatikan jangan sampai kedua ba ini saling berhimpit ya. Rabu biha, sempurnakan dhammahnya yang ba pertama dan sempurnakan kasrahnya ba yang kedua. Bubi ya. Bubi hal muqarrabun ya, muqarrabun qafnya tebal ya, tafkhim isti'lah dan ra-nya juga tebal ya. Dan terakhirnya ada mad abid lisukun 4 harokat bun ya, karena kita konsisten dari awal surah sampai akhir surah kita baca mad abid lisukun dengan 4 harokat ya. Baik ya, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu partisipasi dari para peserta yang telah bergabung untuk membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 22 sampai ayat 28, kami akan mengulangi bacaannya terlebih dahulu. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ya, baik. Baiklah. Silakan yang ingin membacakan ayat-ayatnya dipersilakan. Yang hadir di ruang Zoom, tafadhol, kami menunggu. Jika berkenan ya. Jika tidak berkenan, maka kita akan akhiri sesi atau kajian tahsin kita pada kesempatan kali ini. Bisa dengan angkat tangannya ya, atau minta untuk dinonaktifkan mikrofonnya. Baik ya, bila tidak ada lagi yang ingin bergabung berpartisipasi untuk membacakan, maka mungkin kita akhiri kajian tahsin kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dan dimengerti oleh para pemirsa sekalian yang menyaksikan dan menonton. Wa syukran wa jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan semoga kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.